Yang saya suka dari keris Pakualam itu dibuat bukan berdasarkan tangguh dari Kesultanan Yogyakarta ataupun Kasunanan Surakarta, tapi merupakan kreativitas dari empunya itu sendiri. Empu Pakualam itu ada dua, yang berasal dari Yogyakarta, seira dengan keris-keris HB, dan juga Surakarta, seira dengan keris-keris Surakarta atau era PP. Ini yang menurut saya spesial ya, karena keris Kadipaten itu tentunya dibuat oleh empu dengan doa-doa yang berbeda dengan keris Kasultanan maupun Kasunanan. Karena merupakan keris adipati atau panglima perang, tentunya lebih mengutamakan esoteri daripada eksoteri. Walaupun kalau kita melihat karya dari empu Kadipaten ini tidak jauh berbeda dengan Kesultanan. Itu karena memang Kesultanan dengan Kadipaten ya. Kesultanan Yogyakarta dengan Kadipaten Pakualam itu kan dekat. Tentunya empu juga tidak mau membuat keris yang geraknya terlalu berbeda jauh. Keris Kadipaten yang selama ini saya punya ada dua. Memang berbeda. Dirasa itu berbeda. Karena itu sekali lagi tentunya empu yang membuat itu untuk senopati perang, untuk panglima perang. Doa-doa yang dipanjatkan untuk keris tersebut tentunya bukan bersifat universal, tapi khusus. Karakternya tentunya keras, karena itu pusakanya adipati atau panglima perang. Walaupun tidak memiliki tangguh, tapi secara keseluruhan keris Kadipaten Pakualam ini sekilas memang mirip keris-keris dari Hamengkubuwono atau Kasultanan Yogyakarta. Dan juga saya punya keris dari Kadipaten Pakualam ini yang dibuat oleh Empu Solo yang mirip dengan keris PB. Ini yang menjadi koleksi saya. Karena keris dari Kadipaten Pakualam itu susah ya untuk mencari. Biasanya pemiliknya itu mau melepas itu berat. Karena tipikalnya atau karakternya keris tersebut kan melindungi pemiliknya. Menjadi sifat kandel, menjadi pusaka. Yang doanya khusus bukan universal. Demikian kalau menurut saya keistimewaan dari keris Kadipaten Pakualaman.